Halo, eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumi, rumah obrolan masa kini. Ini eh, kali ini kita kedatangan abang kita, orang yang aktif di sosial dan peduli terhadap lingkungan. Abang Ridwan, gimana kabarnya, Bang? Ya, alhamdulillah baik, Bang. Baik ya. Alhamdulillah. Sudah lama nggak kelihatan. Kemana aja, bro? Untuk di akhir-akhir ini saya lagi vakum di aktivitas-aktivitas sosial karena ada beberapa hal-hal yang privat yang harus diprioritaskan. Salah satunya keluarga. Itu ya. Ya. Makanya sudah jarang sekali kelihatan. Terus selain itu apa aja aktivitas yang lain? Untuk awal-awal ini kita aktivitasnya mau fokus di ternak ayam. Ternak ayam. Jadi bagus ya. Pilihannya ternak ayam, berwirausaha ya. Iya, berwirausaha, Bang. Kalau nggak salah, abang ini seorang sosiolog. Betul, Bang. Iya. Iya, makanya kemarin membuat wadah untuk adik-adiknya. Kalau nggak salah nama wadahnya itu Komunitas Lentera Nusantara. Betul. Itu gimana sih itu komunitasnya itu, Bang? Arahnya kemana? Itu arahnya di mana di dalam community Lentera Nusantara itu ada beberapa item ataupun aspek yang kita prioritaskan, yaitu bergerak di pembangunan, kemudian di kemanusiaan, kemudian di budaya. Tidak lupa juga kita masukkan bergerak di wilayah kesehatan, aspek Luar kesehatan. biasa. Aplos dulu untuk abang Ridwan. Ini ternyata orientasi pendidikannya tidak hanya untuk pribadinya, tapi diusahakan agar orang lain juga bisa menikmatinya ya, Bang ya. Luar biasa. Ya sudah sampai saat ini itu gimana komunitasnya? Untuk progres komunitas Lentera Nusantaranya, karena dilihat dari di mana Lentera Nusantara itu dominan yang tergabung di situ adalah para mahasiswa dan mahasiswi. Jadi dilihat hari ini mahasiswa dan mahasiswi lagi menghadapi kegiatan-kegiatan akademik seperti ujian. Jadi untuk sementara kita di Lentera Nusantaranya tidak terlalu aktif untuk menghidupkan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kajian, karena mahasiswanya lagi diberhadapkan dengan hal-hal yang substansi, yaitu akademisnya. Sambil minum dulu, Bang. Iya Bang, terima kasih, Bang. Jadi selain itu, bro, ente ini kan dikenal pribadi yang memiliki kemampuan berpikir yang unik. Ini di mata teman-temannya abang ya, yang bilang kayak gitu. Sampai-sampai abang ini dijuluki sufi tak bertuan. Ini dijuluki seorang yang tidak punya tempat. Ya. Itu kok bisa dijuluki kayak gitu, Bang? Gimana? Soalnya kita juga ingin tahu. Jadi kalau memang itu pandangan dari teman-teman bahwa
kita tidak memiliki tempat, tapi bagi saya pribadi bahwa semuanya adalah tempat saya. Oke. Jadi saya tidak pernah memprioritaskan atau melihat bahwa setiap kelompok-kelompok itu adalah tempat yang saya harus prioritaskan. Tapi bagi saya seluruh kelompok atau seluruh elemen masyarakat itu adalah disitulah tempat saya pribadi. Oke, luar biasa Bang, thank you. Kedepannya Abang ingin melakukan apa di sini, di daerah ini, dan ingin meninggalkan apa untuk generasi? Jadi dalam konstruktif misi ataupun pikiran pribadi saya ingin membangun satu konstruktif aktivitas manusia, di mana manusia itu kembali pada nilai-nilai luhurnya. Itu yang mesti yang diperjuangkan dengan lewat gerakan-gerakan budaya tadi, baik secara personal ataupun lewat komunitas tadi. Oke. Jadi punya pikiran yang luar biasa, punya cita-cita yang heroik. Ya tentu pribadi seperti Abang ini tidak luput dong dari pasangan hidup atau apalah. Nah, siapa sih orang yang sangat mendukung Abang setiap aktivitas selain kedua orang tua dan keluarga? Untuk itu tentunya ada, karena lumrah kita sebagai manusia di mana kita sudah menjadi kodratinya untuk hidup berpasang-pasangan. Artinya tentu sudah ada dan sangat memotivasi apapun segala aktivitas saya, sangat mendukung apa yang menjadi cita-cita, dan itu tidak hanya kekuatan saya secara pribadi untuk mewujudkan itu, tapi membutuhkan orang-orang di sekitar kita, salah satunya pasangan. Iya. Luar biasa. Nah Bang, punya nggak pengalaman yang membuat Abang sampai ingin putus asa gitu? Punya nggak pengalaman seperti itu? Dalam hal melakukan aktivitas terkait komunitas yang mau dibangunnya ini. Kalau di wilayah putus asanya enggak ada sih, karena kita ini dididik kemudian berada dalam suatu lingkungan yang dimana itu yang kita hadapi langsung cukup ekstrim. Di situ kita diajarkan untuk memegang satu prinsip. Jadi boleh kita melakukan apa saja, kemudian berada di mana saja, tetapi harus bersamaan dengan prinsip itu harus dibawa. Jadi kalau untuk keterputusasaan tidak sih, karena kita melihat juga kondisi realitasnya, apa yang menjadi misi, apa yang menjadi spirit perjuangan kita, ya kita harus sesuaikan juga dengan kondisi-kondisi yang ada, tetapi untuk harapan untuk misinya tetap dihidupkan, tetap berjalan, karena itu sudah menjadi nafas kita, nafas perjuangan Lentera Nusantara. Ayo sambil diminum dulu. Siap, terima kasih Bang. Nah ngomong-ngomong nih,
komunitas sudah punya, cita-cita sudah ditata dengan baik, pendamping hidup sudah, pendidikan sudah selesai, sekarang lagi gagas peternakan. Nah, kapan nih kira-kira berpikir untuk menyempurnakan ibadahnya? Kalau untuk itu masih cukup lama dikatakan, karena masih ada harapan-harapan yang harus diperjuangkan ataupun cita-cita tadi yang mesti diwujudkan. Jadi keinginan pribadinya sebelum harapan ataupun cita-cita tadi diwujudkan, ya maka untuk menyempurnakan ibadah itu belum. Ya. Biasa di semua proses perjuangan cita-cita tentang diri dan orang itu adalah ibadah juga. Iya, betul banget. Luar biasa. Nah, ini kalau nggak salah Bang Ridwan ini pernah menjabat menjadi presiden mahasiswa di salah satu salah satu perguruan tinggi. Nah, itu gimana pengalamannya waktu berada di posisi itu? Untuk pengalamannya cukup luar biasa, Bang. Jadi selama Adinda masuk, kemudian memegang satu amanah serta tanggung jawab dalam dunia kemahasiswaan di badan eksekutif. Jadi pengalaman Adinda cukup bermanfaat atau bermakna untuk Adinda, di mana di situ Adinda dihadapkan ataupun dituntut harus memiliki kekuatan yang secara intelektualnya, kemudian emosionalnya, lebih-lebih spiritualnya. Dan di situ juga pengalamannya kita dituntut untuk bagaimana memanajemen waktu, mengatur beberapa pertemuan dengan teman-teman baik di eksternal BEM-nya, kemudian di beberapa organda lainnya. Jadi di situ kita sangat dituntut aktif sekali untuk bagaimana membangun suatu konsolidasi bersama organisasi-organisasi yang lain, Cipayung, kemudian bagaimana kita menghadiri agenda-agenda. Jadi kita di situ dituntut aktif, dan di sisi lain juga bagaimana kita mempertahankan eksistensi pada saat itu masih menjadi mahasiswa. Amanah dan tanggung jawab kita bagaimana kontrol terhadap kebijakan, bagaimana kita menciptakan suatu perubahan yang positif untuk sosial masyarakat. Jadi pengalaman yang cukup luar biasa, sehingga kita tahu bagaimana secara internalnya kelembagaan akademik di dalam ya ada tidak terlepas dari baik buruknya. Ini luar biasa ya, pengalaman, penghargaan dan penghormatan. Nah, apa sih yang ingin Abang sendiri sampaikan untuk adik-adik yang sementara masih berproses untuk mendapatkan gelar sarjana dan teman-teman yang eksis di organisasi dan sebagainya? Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan untuk generasi ataupun teman-teman ataupun mahasiswa, untuk terus jangan pernah lelah ataupun bosan ataupun cepat merasa puas dalam mencari ilmu pengetahuan, karena berbicara tentang kebenaran itu bukan hanya dilihat dari satu aspek. Jadi karena berbicara
dunia ataupun alam semesta ini ada berbagai macam aspek yang harus dilihat. Kemudian yang kedua harus memiliki prinsip-prinsip yang dimana prinsip itu akarnya itu dari adab dan moral. Itu aja. Itu Pesannya untuk generasi untuk yang ada. Terus harapannya untuk adik-adik di komunitas Lentera Nusantara apa yang menjadi harapan? Harapannya untuk adik-adik yang di Lentera Nusantara, ya untuk adik-adik semoga dia bisa, teman-teman ini, adik-adik ini bisa menumbuhkan ataupun mengobarkan api semangatnya dalam mencari ilmu pengetahuan, mengembangkan intelektualnya, emosionalnya. Harapannya mereka bisa memotivasi dirinya sendiri. Jadi semangat itu dia bisa menumbuhkan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dituntut ataupun bukan karena didoktrin oleh orang lain, tapi dia harus lahir punya kesadaran yang lahir dari dalam dirinya sendiri bahwa untuk menjadi cerdas itu adalah suatu kebutuhan dan kewajiban bagi dirinya. Jadi kesadaran-kesadaran itu harus lahir dari dalam dirinya. Itu sih harapan untuk adik-adik yang di komunitas Lentera Nusantara. Jadi luar biasa ya pengalamannya, terus jam tayangnya juga luar biasa sekali. Demisioner dan abang penggiat sosial yang kesehariannya peduli terhadap sosial. Jadi teman-teman Rumi, ini tadi kita sudah sama-sama menyaksikan Abang Ridwan berbagai pengalamannya. Beliau menyampaikan harapan, beliau membagikan pengalamannya untuk kita. Jadi abang, thank you, terima kasih sudah hadir di Rumi. Iya, terima kasih juga bang karena Adinda sudah diundang untuk hadir di sini, itu merupakan penghargaan juga bagi Adinda. Terima kasih, thank you bang. Sampai jumpa di tamu berikutnya. Rumi, rumah obrolan masa kini.